Jangan duduk semua, ada. Maju. Kalau mau santai jangan di sini. Maju! Si Bahar itu demonya setelah saya mempertanyakan kenapa nggak demo Al Zaitun Har. Nah, tiba-tiba di situ dia pura-pura kalau dia baru tahu tentang Al Zaitun. Lagi selawat ini Pak, lagi enak, lagi merutu. Saya kan jalan ke Jakarta. Tiba-tiba dengar delegasi kamu kuat. Oh, naik darah saya Pak. Jadi di dalam orasi si Bahar saya menyimak kalau misalnya pesantrennya ditutup nanti, kurang lebih begitu ya. Nah, dia berharap murid-murid di Al Zaitun pindah ke pondok dia. Gak usah jauh-jauh, pondok pesantren saya siap menampung santri Zaitun. Tajul Alwi, gratis, gak pakai bayar lagi. Habis itu demonya ke Kementerian Agama, depan kantor Kementerian Agama. Kalau tidak silap saya ya, bukan ke Al Zaitun, tapi koar-koarnya akan meratakan, akan membubarkan, akan begini, akan berperang, siap hancur, siap melebur. Jikalau pemerintah tidak membubarkan Al Zaitun dari Allah, kalau bahwa ini akan saya ajak umat Islam Jawa Barat, Banten, DKI datang ke Al Zaitun. Kita datang, kita ratakan Al Zaitun di antara dua-duanya. Siap datang, siap hancurkan Al Zaitun, siap ratakan Al Zaitun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TIJ dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Selamat pagi teman-teman yang baru pagi, selamat siang yang baru siang, selamat sore yang sudah sore, selamat malam juga yang sudah malam. Gimana, udah beli baleho belum? Udah beli foto yang bisa membawa ketenangan dalam kehidupan belum? Udah beli buku yang menceritakan tentang ada Habib yang mengusir malaikat Raqib dan Atid, malaikat Mungkar dan Nangkir juga? Udah beli? Belum? Gak usah ya. Demo Al Zaitun yang dilakukan oleh gerombolan si Bahar gimana? Ingat nih, saya tidak membahas orang yang lain, saya fokusnya ke si Bahar. Duduk semua saja, ada. Maju. Kalau mau santai jangan di sini. Maju! Maju depan semua. Kita di belakang maju. Lu pada mau berjuang atau main-main, ah? Mau berjuang atau main-main? Berjuang atau main-main? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya tidak bisa basa-basi. Tadi saya duduk di bawah. Ketika saya duduk di bawah, saya tidak mau orasi. Saya mendengar bahwasanya dari pihak Kemenko Polhukam tidak mau datang di sini untuk menjelaskan, padahal dari delegasi sudah masuk. Itu tadinya saya udah mau pegang mic, saya udah mau bilang Pak Polisi, weh kalian siapkan water cannon, siapkan gas air mata, kami siap masuk ke dalam. Tadinya
tadinya. Tapi alhamdulillah bapak-bapak polisi kita yang baik, beliau-beliau datang ke sini untuk menyapa umat yang hadir. Jadi kita memberikan apresiasi. Namanya kita orang perang nggak ngerti bahasa intelektual. Saya memberikan apresiasi kepada Bapak Mugi, ya, pada Bapak Mugi, saudara-saudara, adik-adik saya di sana, abdi-abdi negara dari Polri yang telah menjaga situasi hingga aman, tenang, tentram, damai. Kita datang ke sini sebagai rakyat, betul? Sebagai masyarakat, betul? Saya tanya bapak-bapak polisi itu dan orang-orang Kemenpolhukam itu, gaji mereka dari siapa? Gaji dinas mereka dari siapa? Gaji dinas mereka dari siapa? Gaji mereka dari siapa? Dari rakyat, air mata rakyat, keringat rakyat, darah rakyat. Maka kalian jangan semena-mena kepada rakyat, karena di atas kalian ada kami, bangsa dan rakyat Indonesia. Jangan, betul. Tadinya saya mau orasi, saya mau bilang, saya mau memberikan saya mau ngasih apresiasi buat Mahfud MD, buat Ridwan Kamil, karena telah membentuk tim investigasi cepat, termasuk cepatlah itu, membentuk tim investigasi ke Al-Zaitun dengan 3 poin yang saya tahu. Saya kan orangnya ngajar, ngarang kitab, jadi nggak pernah lihat bicara. Saya dikasih tahu 3 poin. Apa poin pertama? Poin pertama, diberikan sanksi pidana. Betul Pak Polisi? Kabar infonya begitu ya? Dikasih sanksi pidana. Betul. Yang kedua, sanksi administrasi. Apa? Sama saja. Pokoknya sanksi administratif. Iya kan? Ya. Nah, sanksi administratif ini, ya, itu mereka bayar denda begitu kan? Tapi nggak dibubarkan. Nah, sedangkan harapan kita sebagai umat, betul. Saya lihat kalau nggak salah ini juga demi hak konstitusional para santri-santri yang sedang belajar di Al-Zaitun. Saya sampaikan kepada Mahfud MD, saya sampaikan kepada Ridwan Kamil, jikalau santri-santri yang ada di Al-Zaitun kalian berikan hak, cabut, kalian berikan sanksi administratif, sedangkan mereka masih tetap dalam situ, pondoknya tidak kalian bubarkan. Jikalau kalian khawatir atau takut membubarkan pondok, maka hak-hak konstitusional para santri tidak diberikan, jangan khawatir, saya akan ajak semua pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah Jawa Barat, Banten untuk menerima semua santri-santri Al-Zaitun. Takbir. Gak usah jauh-jauh, pondok pesantren saya siap menampung santri Al-Zaitun. Tajul Alawiyin gratis, gak pakai bayar lagi. Betul. Nah, yang ketiga, demi keamanan dan kondisivitas. Nah, ini kalau mau aman, betul. Kalau mau kondisivitas di Jawa Barat aman, maka kami umat Islam, masyarakat, ini bukan FPI doang, Pak. Dia ada ormas-ormas Islam, pengurus-pengurus masjid, mushola, pesantren, surau, para ustadz, anak-anak STM, semua ini. Ini bukan aksi FPI saja, ini rakyat, masyarakat, umat Islam yang minta kehadiran, betul. Nah, kita minta satu lagi ke Pak Mahfud MD. Apa itu? Bubarkan Al-Zaitun secara permanen. Penjarakan si Panji Gumilang, betul. Woi Panji, jangan kau merasa hebat, jangan kau merasa besar. Siapapun di belakangmu, siapapun di belakangmu, jangankan kau, iblis saja saya makan, apalagi cuma kamu, Panji.
pakai ngomong MUI tidak punya akhlak, goblok. Pakai ngomong, kenapa kok MUI mengharamkan santrinya masuk ponpes? MUI itu mengeluarkan fatwa nggak sembarangan, betul? Ya bagaimana nggak sesat? Bagaimana nggak haram? Satu, ikhtilat, bercampur laki perempuan. Dua, istahallu zina di kafaroh, menghalalkan zina cukup dengan bayar nggak tahu berapa juta. Tiga, takun khatiban jum'atan an-nisa al-mar'ah, perempuan jadi khatib Jumat. Ini sesat, ini menyimpang, dan masih banyak lagi penyimpangan-penyimpangan. Indonesia telah merdeka dari Jepang, Indonesia telah merdeka dari Belanda, Indonesia telah merdeka dari Portugis, Indonesia telah merdeka dari penjajah asing. Tapi Indonesia belum merdeka dari kesesatan, belum merdeka dari kemungkaran. Maka kami sebagai putra-putri bangsa ingin menyelamatkan saudara-saudara kami, santri-santri anak-anak bangsa yang sedang mondok di Ponpes Zaitun, yang sedang disesatkan oleh si bangsa Panji Gumilang. Oleh karenanya, jikalau Pak Mahfud MD, Ridwan Kamil mau yang ketiga tadi, kondusivitas, apa kondusif, aman. Saya tanya, maunya Pak Polisi aman nggak? Aman, kondusif. Satu syarat, bubarkan itu. Mahfud MD, Ridwan Kamil. Tapi saya juga memberi apa namanya? Apresiasi. Saya nggak pernah ngomong apresiasi. Mohon maaf Pak, karena saya nggak pernah muji-muji pejabat. Saya ingin memberikan apresiasi kepada Bareskrim Polri yang ketika menerima yang pertama tadi langsung ditindaklanjuti. Saya Bahar bin Smith dan kami masyarakat memberikan apresiasi, betul. Kita apresiasi nggak Mahfud MD? Apresiasi nggak? Gubernur Ridwan Kamil apresiasi nggak? Bareskrim Polri yang ingin menindaklanjuti kasus pidana apresiasi nggak? Dukung nggak? Tapi ingat Pak Polisi, Bapak ya, Polhukam, ingat satu syarat tadi. Saya Bahar bin Smith bersumpah. Saya kalau bersumpah, jangankan sumpah, nggak sumpah aja saya lakukan, apalagi sumpah. Ini bukan ancaman, bukan. Karena saya tidak pernah mengancam. Ini bukan tantangan, bukan. Karena saya tidak pernah menantang. Tapi ini bakal saya lakukan. Bukan ancaman, bukan tantangan. Jikalau pemerintah tidak membubarkan Al-Zaitun, demi Allah, saya Bahar bin Smith akan saya ajak umat Islam Jawa Barat, Banten, DKI, datang ke Al-Zaitun. Kita datang, kita ratakan Al-Zaitun antara saudara. Siap datang, siap hancurkan Al-Zaitun, siap ratakan Al-Zaitun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka. NKRI harga mati, Pancasila harga mati. Hidup Indonesia, hidup keadilan, hidup Islam. Allahu Akbar. Itu Pak Polisi. Capek. Saya tanya, jawab ya. Andai kan sekarang nih, saya suruh tembusin ya. Kita lihat Pak, maju Pak, maju teman dulu. Walaupun ada meter cannon, walaupun ada peluru karet, tuh Pak, siap mati Pak. Tapi kita tidak begitu, betul. Kita datang di sini baik-baik, tujuannya baik, tujuannya bagus. Musuh kita bukan polisi. Polisi adalah para abdi negara. Maka saya berterima kasih banyak kepada Bapak. Seluruh adik-adik saya di depan masih muda-muda, masih kecil-kecil. Adik-adik saya.
Iya betul, tapi saya tanya, kalau satu yang membocorkan perahu semua tenggelam, jangan begitu. Jangan hanya gara-gara ada oknum-oknum polisi yang nggak benar, terus kalian menganggap semua polisi begitu. Salah itu, orang bodoh itu. Saya tanya, jawab. Kalau kalian punya buah, satu keranjang, ada satu yang busuk, yang kalian buang yang mana? Sisanya dibuang nggak? Nah, kalau ada oknum polisi yang berbuat jahat, berbuat buruk, jangan anggap seluruh polisi seperti itu, betul. Masih banyak polisi-polisi yang baik. Saya banyak teman-teman saya dari Polri, dari TNI, dan mereka baik-baik, alhamdulillah. Dan nggak tahu baik di depan saya, nggak tahu di belakang. Yang penting saya berprasangka baik, betul. Betul. Jadi jangan hanya gara-gara Sambo, terus semua polisi mau dianggap seperti Sambo. Nggak boleh, betul. Kalau yang bejat Sambo ya Sambo aja yang bejat, yang biadab, yang bangsat. Jangan samakan semua polisi seperti Sambo, betul? Betul. Sekali lagi Pak Mufti, saya memberikan apresiasi kepada Bapak. Dan saya memberikan apresiasi kepada Bareskrim untuk menindaklanjuti kasus ini. Tangkap Panji Gumilang, tidak ada tawar-menawar. Tangkap Panji Gumilang dan bubarkan Al-Zaitun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya tanya, andaikan pemerintah tidak bertindak setelah adanya kesepakatan kita ini, pemerintah tidak bertindak, siap datang ke Indramayu, siap ratakan Al-Zaitun, siap seret paksa Panji Gumilang, siap hancur, siap binasa, siap selamatkan anak bangsa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Indonesia merdeka. Allahu Akbar. Kira-kira Pak Polisi masih meragukan nasionalisme saya? Tidak. Nanti andaikan ada yang tidak terima dengan orasi saya ini, Pak, langsung tangkap di jalan aja, Pak. Itu mobil saya tuh, Pak. Ini nggak usah nunggu surat panggilan. Kalau nggak terima, tangkap aja langsung, Pak. Saya ikhlas, saya ridho. Karena berkali-kali saya di penjara demi bangsa, demi rakyat, demi Indonesia. Saya bukan koruptor, saya bukan penjahat, saya bukan biadab, tapi saya di penjara demi membela bangsa. Kami ingin Indonesia berdiri sendiri tanpa ada pihak-pihak asing yang ingin mencuri kekayaan alam di Indonesia. Betul, betul. Siap hancur di Indonesia, siap binasa di Indonesia, siap mati di merah putih. Angkat bendera merah putih, ya Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Jadi itu Pak, kalau saya suruh maju, ya mereka maju. Jadi yang terakhir sebelum saya tutup, mohon maaf bisa dipegang. Kalau andaikan pemerintah nggak bubarin, kita ngomong pahit, diam. Kita ngomong pahit ya. Kalau pemerintah nggak mau bubarin, yang kita rasakan nggak Zaitun, kita ratain. Nah itu paling kita kena pasal 170. 170. Kalau barang-barang sama luka-luka biasa, ayat 1. 170 ayat 1, betul? Kamu betul? Kalau luka-luka berat, 170 ayat 2. Betul? Kalau ada yang mati, 170 ayat 3. Ditambah junto 351 ayat 3 juga. Ditambah lagi pasal 338. Nah, saya tanya, siap nggak terima semua itu? Siap masuk penjara? Tenang, andai tangan masuk penjara, hukuman saya lebih berat kok dari kalian. Kenapa? Karena saya yang akan dianggap provokatornya, kan begitu Pak ya? Iya, kalau usah munafik-munafikan. Saya 11 kali masuk penjara. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Terakhir, apapun agama kita, kalau hanya berbeda masalah furu'iyah, bersatulah dalam keislaman. Apapun suku, ras, agama, mau apapun warna kulitnya, mau hitam, mau putih, mau coklat, mau kuning, apapun rasnya, apapun sukunya, apapun agamanya, mau Buddha, mau Hindu, mau Katolik,
walaupun kita tidak seagama, tapi kita disatukan dengan satu kesatuan. Apa itu? Kita satu bangsa, satu negara, satu kesatuan, satu merah putih, satu Pancasila, satu NKRI. Yaitu kita disatukan dengan bangsa, negara, kesatuan Republik Indonesia. Saya tanyakan semua yang hadir di sini, siap bersatu? Siap bersatu? Siap bersatu? Allah Akbar. Kurang keras. Kurang keras. Keras lagi. Keras lagi. Keras lagi. Allah Akbar. Nggak usah saya ngomong. Semoga sampai. Ini pasti sampai ke Mahfud MD dan CSK. Dan semoga beliau-beliau Allah beri kekuatan ketabahan. Pak Mahfud MD dan semuanya tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun untuk membubarkan Al-Zaitun yang telah jelas-jelas sesat dan menyesatkan. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau masalah santri-santrinya, saya siap seluruh pondok pesantren Aswaja ya, Aswaja pondok pesantren yang kobong-kobong Sunniya, Salafiyah, pondok-pondok salaf, Aswaja Jawa Barat, Banten yang paling banyak siap menampung seluruh santri-santri, baik yang belum terkena virus sesat atau yang belum terkena virus sesat atau yang sudah terkena virus sesat. Kenapa? Karena kita ingin menyelamatkan saudara-saudara kita, putra-putri bangsa. Betul? Tidak alasan kita kuat nggak? Kuat nggak? Selain kesesatan, kita ingin menyelamatkan putra-putri bangsa. Begitu Pak. Jadi Bapak punya tugas, saya juga punya tugas Pak. Ya, tapi tugas saya lebih tinggi dari Bapak. Kok bisa? Ya, ada dalilnya. Apa dalilnya? Dalilnya al-muluk hukamun 'alan nas. Raja, penguasa, aparat, mereka bisa mengatur rakyat. Mereka bisa menghukum rakyat. Terus siapa yang bisa mengatur pejabat, aparat, pemerintah, raja? Al-ulama hukamun 'alal muluk. Para ulama yang bisa mengatur, yang bisa menghakimi para penguasa, para pejabat, dan para aparat. Itu Pak. Tadi Bapak ini Masya Allah, saya apresiasi. Salah. Jadi salah. Ya. Ini udah malam. Nggak ada lanjut. Saya ada pengajian malam ini, ngajar kiai saya. Nah, saya tiap malam Selasa ngajar kiai di kantor saya. Saya lebih sakit Pak, kaki saya ini. Ini kaki saya sobek, jempol ini jempol saya ini hampir putus, udah hampir putus ini, dijahit. Tapi tetap saya datang kemari. Kenapa? Ini masalah agama. Ini masalah akidah anak bangsa yang perlu diselamatkan. Jangankan cuma receh-receh begini. Nyawa saya, jiwa saya, darah saya, surah, harganya, tumpah untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Siap pulang dengan damai, siap pulang dengan aman, siap pulang dengan tentram. Kalau ada pulang yang bikin rusuh Pak, gak usah Bapak yang gebukin, saya yang gebukin mereka. Itu namanya tawassut. Tawassut itu di tengah Pak. Jadi kalau ada golongan dari kita yang salah, kita bilang salah. Tidak membenarkan yang salah, walaupun yang salah itu kawan atau orang yang sejalan. Dan tidak akan membenarkan yang salah, walaupun yang salah itu adalah musuh atau yang tidak sejalan dengan kita. Ada benarnya, kita bilang benar. Itu namanya tawassut. Kalau ulama sekarang jarang yang begitu Pak. Ulama sekarang yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Itu namanya kera-kera bersorban. Semoga Bapak polisi dijauhkan dari kera-kera bersorban. Polisi seperti beliau ini polisi baik. Kalau kursi-kursi kekuasaan tidak diduduki oleh orang-orang baik seperti beliau, maka akan diduduki oleh orang-orang yang jahat. Maka saya pribadi mendoakan beliau naik pangkat, naik jabatan, agar Bapak mengisi kursi-kursi kekuasaan. Dan saya lihat kalau Bapak nggak cinta rakyat, kalau Bapak nggak mau kondusif, nggak mungkin Bapak duduk di depan begini pada siap pangkat. Apalagi depan saya.
Biasanya polisi depan saya itu kayak gimana gitu. Siap pulang tertib, siap pulang aman, siap pulang damai, siap ikut instruksi guru kita Habib Muhammad Al-Atas. Allah Akbar, Allah Akbar, tangannya Allah Akbar, Allah Akbar. Ini saja sedikit, bukan orasi, curhat. Saya kan lagi di bawah tadi Pak, lagi enak, lagi nyerutu. Saya kan jalan ke Jakarta. Tiba-tiba dengar, delegasi nggak mau keluar. Oh, naik darah saya Pak. Ya, pulang aman, siap. Damai, tentram. Jangan ganggu itu, apa namanya itu? Kendaraan-kendaraan yang lain ya. Ya, siap tunggu komando berikutnya. Berikutnya kayaknya nggak pakai komando. Saya Pak Harun bin Smith ini ngomong saya Pak, bukan ini, bukan Habib Muhammad. Saya tidak butuh 1 juta pemuda yang tidak punya nyali berjuang untuk agama. Saya nggak butuh. Saya butuh 1 saja pemuda, tapi dia punya semangat yang kuat, tekad yang bulat, menggebu-gebu membela bangsa Indonesia, Islam dan negara kesatuan Republik Indonesia. Takbir! Mau jadi yang 1 tadi atau mau jadi yang 1 juta tadi? Siap? Siap? Coba takbir yang keras. Yang keras lagi. Yang keras lagi. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Muhammad ini kalau emang suka nyiksa. Saya tidak membahas orang yang lain, saya fokusnya ke si Bahar. Seperti saudara-saudara kita yang ada di Indramayu, itu nggak ada urusan seperti yang dilakukan oleh si Bahar. Ya, si Bahar itu demonya setelah saya mempertanyakan, kenapa nggak demo Al Zaitun Har? Nah, tiba-tiba di situ dia pura-pura kalau dia baru tahu tentang Al Zaitun. Habis itu demonya ke Kementerian Agama, depan kantor Kementerian Agama. Kalau tidak silap saya ya, bukan ke Al Zaitun, tapi koar-koarnya akan meratakan, akan membubarkan, akan begini, akan berperang, siap hancur, siap melebur. Kalau koar-koar salah sasaran, mending kayak gini, depan handphone. Jadi kalau budak gini ngomongnya, TIJ, lu bisa apa? Lu bisa ngelakuin apa? Lu pernah ngelakuin apa? Daripada lu koar-koar di sosial media, kagak jelas, mending Habibana turun langsung ke lapangan. Lapangan mana? Akomodasinya kalian yang tanggung. Ya kalian lah, bukan TIJ. Bikin ribet. Jadi di dalam orasi si Bahar, saya menyimak kalau misalnya pesantrennya ditutup nanti, kurang lebih begitu ya. Nah, dia berharap murid-murid di Al Zaitun pindah ke pondok dia. Ada berapa banyak murid Al Zaitun? Nah, nanti pindah ke pondok dia. Kalau kemarin di Al Zaitun ada murid-murid Al Zaitun yang nyanyi Salam alaihim, assalam, kan ada gitu. Salam alaihim kan. Nanti pindah ke pondok si Bahar, prajurit pembela bibir merah, bangkitlah kita semua, pantat kendora, ganti lagu. Tapi sama,
sama-sama ngawur. Nah, kalau kemarin di Al Zaitun, murid-murid Al Zaitun bisa belajar dengan metode-metode yang ada di Al Zaitun. Kalau ke Pondok Sibahar, kalau lagi diserang aja kontennya baru ada pengajian. Kalau enggak, kalian ngasih makan kuda, kalian kasih makan burung. Jadi Tarzan kalian lama-lama. Kemudian kalian dicekokin dengan pemahaman ada Habib yang Mi'raj 70 kali bertemu dengan Allah setiap harinya. Ada Habib 35 tahun tidak tidur-tidur karena di kanannya melihat neraka, di kirinya melihat neraka, di kanannya melihat surga. Itu metode lain lagi, tapi ya 11-12 seperti yang kita lihat hari ini. Itulah kepintaran Sibahar. Bagaimana TIG menyikapi ini? Kalau misalnya persoalan Al Zaitun, setelah saya telusuri ke dalam, pemahaman-pemahaman yang seperti itu adalah dari Panji Gumilang sendiri. Sementara kalau memang ada indikasi kesesatan di sana, ngapain Al Zaitunnya ditutup? Ganti pemimpinnya, kembalikan metodenya seperti layaknya pondok pesantren. Dan terus murid-muridnya lanjut. Ngapain pindah ke kandang kuda Sibahar? Ya kan? Iya. Kasihan bangunannya gede ya kan? Kalau bangun baru ditutup, bangun baru terbengkalai. Kan kasihan. Kan kalau berbicara sesederhana itu. Kalau berbicara sesederhana itu.